Pukul selagi besi masih panas dan jatuhkan Xi Jinping sekali dan untuk selamanya. Liu Yuan menyatakan, saya harus berdiri dan berbicara demi rakyat. Perjuangan hidup dan mati demi kekuasaan dimulai. Permainan catur kekuasaan di Beijing sedang memasuki momen yang paling sensitif. Situasi saat ini tampaknya menunjukkan bahwa baik Jinping maupun pasukan anti-Xi belum ada yang menang. Kedua belah pihak berada di bawah atap yang sama, saling menyelidiki, serta saling memeriksa dan menyeimbangkan. Apa yang benar-benar menentukan kemenangan bukanlah siapa yang menyuarakan kebenaran, melainkan siapa yang berani mengambil langkah pertama. Seruan-seruan baru muncul di internet. Sekarang adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Mengapa tidak memanfaatkan momentum ini dan menjatuhkan Jinping sekali dan untuk selamanya? Di tengah kebuntuan ini, satu nama sekali lagi mencuat ke permukaan, Liu Yuan. Jika Xi Jinping mewakili jalur kekuasaan pribadi yang sangat terpusat, maka Liu Yuan dipandang oleh banyak orang sebagai arah alternatif yang memungkinkan. Mungkinkah keturunan revolusioner, Princeling, ini benar-benar melangkah kembali ke medan tempur, mengibarkan panji simbolis perlawanan anti-Xi, dan menjadi pemecah kebuntuan yang baru? Saat ini, Xi Jinping dalam keadaan terkepung oleh tekanan. 3 tahun nol Covid dan gejolak ekonomi telah membuat sejumlah besar penerima manfaat dari reformasi dan keterbukaan serta kelompok birokrasi mulai merasa cemas setelah penangkapan Zhang Yuxia. Penampilan publik Xi Jinping yang sering terjadi belakangan ini bukanlah kepercayaan diri seorang pemenang, melainkan kecemasan seseorang yang sedang memegang erat kekuasaannya. Selanjutnya, kita kemungkinan akan melihat lebih banyak kebijakan bermuka dua yang kompromal dan ambigu dengan tujuan tunggal untuk memecah belah kekuatan lawan. Maka dari itu, suara-suara meningkat di internet. Sekarang adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Pihak anti-Xi harus memanfaatkan momentum ini, bersatu, dan menjatuhkan Jinping sekali dan untuk selamanya. Cendekiawan yang berbasis di Australia, Yuan Hongbin, mengungkapkan bahwa para Princeling sedang merencanakan sebuah gerakan pada Kongres Partai ke-21 tahun 2027. Liu Yuan, Deng Pufang, dan keturunan merah lainnya disebut-sebut sebagai tokoh kunci. Tujuan mereka jelas, untuk mencegah Xi Jinping mengamankan masa jabatan berikutnya. Jalur yang mereka advokasikan disebut memutar balik mobil dan kembali ke stasiun. Kembali ke demokrasi baru Liu Shaoqi. Kembali ke arah yang disebut reformasi dan keterbukaan Deng Xiaoping, menghadapi atau membalikkan beberapa tata kelola gaya revolusi kebudayaan yang condong ke kiri dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, beredar rumor online bahwa Liu Yuan telah memperoleh dukungan penuh dari Hu Jintao dan Wen Jiabao, bahwa 5 komando teater secara kolektif mendukung Liu Yuan, bahwa ia bisa menjadi pemimpin baru faksi anti-Xi, bahwa seluruh militer menjanjikan kesetiaan kepada pelaksana tugas ketua CMC Liu Yuan, dan bahwa Li Yuanchao, Wang Yang, serta Hu Chunhua diam-diam pergi ke selatan menuju komando teater selatan dengan ketiganya juga menyatakan dukungan untuk Liu Yuan. Apakah Liu Yuan dapat menulis ulang narasi sejarah ini masih belum jelas, tetapi keberadaan seruan-seruan ini saja sudah menunjukkan bahwa situasinya jauh dari kata biasa. Liu Yuan pernah mengucapkan kalimat ini, hari ini, saya harus berdiri dan berbicara demi rakyat. Mungkinkah ini bukan sekadar sejarah, melainkan semacam pertanda? Semua orang tahu tentang ayah Liu Yuan, Liu Shaoqi, tokoh nomor 2 di PKC yang dianiaya hingga tewas. Dalam situasi politik Beijing saat ini yang tidak terduga, rumor sesekali muncul bahwa Liu Yuan sangat diunggulkan oleh faksi Princeling. Mengapa ia tidak pernah bisa memasuki inti PKC sebelumnya? Komentator Huping menyatakan bahwa menurut apa yang ia ketahui, Liu Yuan diblokir setelah tanggal 4 Juni karena ia bersimpati dengan gerakan mahasiswa Tiananmen selama periode 1989. China News Center juga menceritakan sikap Liu Yuan pada tanggal 4 Juni yang membuat Deng Xiaoping waspada atau bahkan bersikap dingin terhadapnya. Sejak saat itu, Partai Komunis tidak berani membiarkan Liu Yuan benar-benar memegang kekuasaan atau otoritas nyata. Baru pada tahun 2003 Liu Yuan, yang dipromosikan oleh Hu Jintao, dipindahkan menjadi Wakil Komisaris Politik Departemen Logistik Umum PLA. Pada tahun 2010, ia dipromosikan menjadi Komisaris Politik Departemen Logistik Umum dan dianugerahi pangkat jenderal. Namun, setelah Xi Jinping menggunakan Liu Yuan untuk mengalahkan Gu Junshan, Su Chaihu, dan Guo Boxiong, ia segera menggesernya ke pinggiran. Sebagai sesama generasi kedua merah, Liu Yuan mencapai kebangkitan legendaris melalui dukungan populer, menuliskan legenda era yang menyenangkan halayak di PKC. Xi Jinping, yang mengandalkan penunjukan internal partai dan nominasi komite partai, meninggalkan noda karena pernah kalah dalam sebuah pemilihan. Pada titik balik sejarah ini, Liu Yuan sekali lagi didorong ke dalam sorotan.
bukan karena ia pasti akan bertindak, tetapi karena mereka yang mencari perubahan memiliki suara baru yang berharap ia akan melangkah maju. Hari ini, saya harus berdiri dan berbicara demi rakyat. Jika kalimat ini hanyalah sejarah, Beijing akan tetap dalam kebuntuan. Namun jika itu menjadi kenyataan, keseimbangan di Zhongnanhai bisa hancur dalam semalam. Dan pada saat itu, yang diputuskan bukan lagi perdebatan mengenai arah kebijakan, melainkan kepemilikan kekuasaan yang hidup atau mati.